bahwa 10% Mhm. orang, Mhm. itu bahkan data di Indonesia, Mhm. Kementerian Kesehatan menyampaikan, ketika ada 10 orang, Mhm. maka 1 orang itu mengalami masalah mental gitu. Iya. Pola tidurnya pasti terganggu. Yang kita rasakan dan kita harus miliki, Mas Aji. Malah menjadi apa? Menjadi cemas berlebihan. Percaya pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa membantu orang. Selamat datang di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aziz Santoso Putro, bersama dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judulnya, Kesehatan Mentalmu loh, maka podcast ini akan mengajak teman-teman belajar bareng tentang kesehatan mental. Jadi di sini di setiap episodenya, saya akan mengajak teman-teman saya yang psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, konselor, lulusan sarjana psikologi, dan siapapun yang menguasai tentang kesehatan mental dan psikologi dan psikiatri ilmu kejiwaan. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ini ada satu data ya, nanti bisa dimunculkan ya di sini. Ada data di suatu portal berita yang mengatakan bahwa lebih dari 300.000 pelajar itu mengalami gejala depresi. Ya. Dan untuk membicarakan tentang depresi itu seperti apa, dan yang lebih penting juga adalah gimana kita sebagai orang awam punya skill dasar psychological first aid untuk menyikapi depresi itu. Saya ditemani dengan satu teman, seorang psikolog bernama Mbak Novi Yulianti. Selamat Ya, datang Mbak di selamat datang Mas podcast Aji. Kesehatan Mentalmu loh. Ya. Ya. Dan sebelum kita ngomongin tentang depresi ya Mbak ya, dan kalau disingkatkan PFA ya, PFA, kepengen kenalan dulu sama Mbak Novi. Oke. Mungkin teman-teman juga kepengen kenal Mbak Ya. Novi. Dulu S1 di mana Mbak? Dulu saya kuliah sarjananya itu di Universitas Islam Bandung, di Unisba Oh, di Bandung Bandung. ya. Ya. S1 psikologinya di Bandung. Ya. Tahun berapa itu? Siapa tahu ada teman juga. Waduh, Loh, ngomongin ternyata tahun ya. Mbak Novi ini teman saya ini gitu. Dulu masuk 2004, Mas. 2004? Iya. Nggak begitu jauh ya? Iya. Iya, sama saya. Oh, 2004. Iya, 2004. Terus kelarnya tepat waktu atau seperti Tidak teman-teman tepat. saya? Tidak tepat. Kalau tepat waktuan biasanya berarti 2008 2008 ya harusnya ya. Saya Kalau Mbak Novi. 2009-an lah gitu. inilah Nambah 1 ya. semester lah. Nggak apa-apa, kan belajar psikologi itu perlu lama Ya, kan. Itu betul. alasan. Iya. Oh, 2009 baru kelar. Iya, betul. Langsung lanjut S2. Lanjut S2-nya 1 tahun kemudian di 2010. Oh, ada 1 tahun jeda itu Iya. apa? 1 tahun jeda itu saya menikah dulu, Oh, menikah punya anak dulu. dulu, Benar, gitu. iya. S2-nya di Unisba? Iya, di Unisba Oh, juga. Unisba sudah ada Iya, ya? betul. Di Oke. profesi psikologi klinis dewasa. Oh, 2010 itu 2010, lanjut profesi iya. dan spesifik klinis dewasa. Iya. Pinter ini teman-teman. Biasanya kalau teman-teman itu kalau obrolan di psikologi kan klinis itu susah ya Mbak ya? Iya emang. Oh iya? Iya. Kelarnya 2014. Oh, 4 tahun? Iya. Nggak apa-apa ya Mbak. Tapi emang kalau dulu kelihatannya sebelum baru-baru ini kan ada perubahan. Ada perubahan, betul. Dulu memang Dulu kelihatannya memang 3 tahun, 4 tahun ya? lama, betul. Karena kan ada ujian stase, kemudian per 6 bulan itu kita ada seperti magang gitu ya, Oh, magang di lapas 6 bulan, Oke. kemudian 6 bulan kemudian di rumah sakit Rumah sakit jiwa, jiwa, kemudian iya. 6 bulan kemudian di puskesmas Di gitu. Jadi puskesmas, itu iya. hanya magangnya aja. Oh. Belum lagi ujiannya, bikin Ujiannya, laporan dan bikin laporan sebagainya. ya, Nah, iya, itu iya. dia. Ya, dan ini Feni dia lulusan S1 psikologi dan Oke. mempertimbangkan untuk lanjut profesi. Iya. Denger tadi penjelasan, kelihatan dia udah mules sekarang. Seru kok Iya. tapi. Seru ya. Walaupun klinis ya dewasa. jungkir baliknya itu ya. Iya. Dan kenapa kok Mbak Novi, kan sebelum kita shoot ini Mbak Novi menaruh perhatian terhadap depresi. Mungkin ada cerita apa terkait dengan depresi? Ya, jadi kalau boleh sedikit cerita ya. Boleh. Kalau boleh sedikit cerita, Ya. saya itu penyintas juga, Mas. Oh, penyintas depresi. Ya, Oke. gitu. Penyintas depresi, kemudian akhirnya saya tahu sekali bagaimana itu rasanya ada di posisi itu. Ya. Gitu.
Jadi sebetulnya saya penyintas bipolar. Oh, bipolar. Ya, saya orang dengan bipolar, Mas. Orang dengan bipolar. Ya. Oke. Di mana bipolar itu kan salah satu fasenya itu adalah depresi. Ya, depres. Ya. Makanya saya paham sekali tentang bagaimana orang depresi itu gitu ya. Kemudian perilakunya itu seperti apa dan bagaimana gak enaknya gitu ya ketika kita depresi terus orang lain dengan mudahnya ayo dong semangat gitu, ayo dong gerak, jangan males dan sebagainya gitu. Padahal untuk orang yang depresi itu sulit sekali gitu. Ditambah ternyata di luaran sana banyak sekali kasus-kasus depresi yang semakin hari itu semakin banyak. Iya, dan bahkan ini Mbak ya, mohon maaf Iya, saya iya, potong. iya. Ini kan ngobrol ya, bukan interview formal ya. Ini nggak apa-apa ya, obrolan antar Iya, teman. Jadi bahkan lebih banyak tadi seperti kata Mbak Novi dan lebih luas ya range usianya ya. Tuh, Bahkan betul. apakah benar sekarang ini juga para pelajar pun juga mengalami depresi? Betul. Ya, secara klinis kan praktek ya, Mbak Iya, Novi. iya. Nah, ketika praktek mungkin dulu yang datang ke Mbak Novi adalah orang-orang yang usia 20-an atau 30-an ke atas. Betul, di usia dewasa dulu Iya, ya. usia dewasa ya. Sekarang Kalau ada sekarang perbedaan. tidak. Oh, Anak-anak SMP, anak-anak SMA itu udah datang sendiri ke iya? psikolog. Walaupun memang aturannya kan harus ada pendamping gitu ya. Tapi biasanya mereka itu di awal ya saya ingin datang dulu sendiri gitu. Walaupun memang di sesi kedua biasanya saya akan memanggil orang tuanya langsung sehingga mereka jadi nantinya ada konsulnya, ada pendampingan orang tua. Ada pendampingan orang tua ya. Betul. Dan karena itulah terus Mbak Novi menaruh perhatian terhadap perihal depresi ini ya. Karena tadi pertama penyintas juga. Betul. Dan yang kedua ngelihat kejadian akhir-akhir ini begitu banyak ya, gitu ya. depresi. Ya. Nah, tadi juga tentang remaja ya. Juga sudah datang ke Mbak Novi gitu. Apakah ada pengaruh media sosial, Mbak? Maksudnya gini, apakah media sosial diam-diam bikin banyak orang depresi? Kayak paparan ini ya, apa? Contoh misal relationship goals, ya kan? Terus standar hidup orang lain, toxic positivity dari apa yang dilihat di sosial media. Ditambah lagi yang menjadi concern kita bersama kan self diagnose ya. Nah, itu dia. Yang membuat orang ngelihat, oh, aku kayak gini. Terus mendiagnos dirinya. Apakah itu justru memperparah kondisi kesehatan mental orang-orang zaman sekarang? Menurut Mbak Novi gimana? Oke, sebetulnya sih ini dua sisi mata uang ya. Artinya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya, karena apa? Karena media sosial ini sebenarnya hanya alat. Oh, cuma jadi alat bagaimana ya, alat ya. Gitu ya, bagaimana kita melihat itu dikendalikan oleh diri kita sendiri sebetulnya. Bagaimana misalnya media sosial itu menjadikan suatu standar ideal bagi kita kan itu kita sendiri yang mengendalikan kita gitu ya. Kita sendiri yang mengendalikan, yang membuat itu sebagai standar ideal ya. Betul. Apalagi orang-orang di zaman sekarang gitu ya, terutama di usia-usia remaja, mereka itu benar-benar mencari sosok idealnya tuh selebgram misalnya gitu ya. Orang-orang yang mereka lihat di media sosial itu bisa jadi memicu mereka gitu ya, merasa kok saya jadi banyak kekurangannya ya gitu. Kok saya tidak bisa menjadi mereka ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi tidak gitu. Bagi orang-orang yang memang di dunia nyata dia bisa mengoptimalkan potensinya gitu. Dia punya lingkungan sosial yang sehat. Sehingga media sosial mungkin hanya sekedar untuk refreshing seperti itu. Sama halnya dengan toxic positivity. Nah, ini juga ya. Gimana itu, Mbak? Jadi banyak sekali saya temukan bahwa ya itu tadi ya, ketika kita lagi nggak baik-baik aja tuh kita tuh memaksa diri harus kuat gitu ya. Nggak boleh lemah gitu ya. Pokoknya kamu tuh harus selalu semangat gitu kan. Padahal ya itu dia gitu, toxic positivity ini bisa membuat seseorang yang kondisi psikisnya tidak baik-baik saja makin terpuruk. Semakin terpuruk malah. Dan itu berasal dari sosial media tadi gitu kan. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya ternyata orang ini tidak menjadikan sosial media sebagai sumbernya ya dia tidak akan terpengaruh. Dan yang paling sering ini yang self diagnosis ini, Mas. Gimana? Gitu ya. Jadi klien-klien saya gitu ya, kemudian mahasiswa-mahasiswa saya karena kebetulan saya juga mengajar, Mas. Oh, dosen. Iya. Oh, di Unisba? Enggak, di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ya, itu mahasiswa saya, kemudian klien-klien saya itu banyak menjadikan
sosial media konten itu sosial media, sebagai acuan. sebagai acuan. Kamu tahu dari mana kamu depresi? Aku ngelihat di feed misalnya gitu. Oh, ciri-ciri orang Iya, depresi. mereka Terus langsung kumpulin gitu. terus mengklaim dirinya dalam Betul, mendiagnosis dirinya, oh betul. berarti aku cocok dengan itu, berarti aku depresi gitu ya. Iya. Dan bahkan mungkin yang mereka tadinya baik-baik saja, terlalu banyak melihat konten-konten seperti itu, malah menjadi apa? Menjadi cemas berlebihan. Stresnya mungkin jadi tidak terkendali, bahkan ya depresi itu tadi. Jadi nyamain ya akhirnya ya. Ini kayaknya saya banget nih. Benar. Ini kayaknya gue banget gitu ya. Terus nanti ngelihat lagi postingan yang lain, loh kayaknya ini juga gue banget gitu. Wah, terus aja kayak gitu. Ditambah lagi faktor peer ya, maksudnya teman gitu. Kok temanku juga gitu? Supaya aku diterima di pertemanan itu, betul. Aku iya aja deh gitu kan, ada sisi gitunya juga kan betul, gitu. Betul. Iya. Jadi kembali ke tadi bahwa media sosial ini sebenarnya tools dan iya dan tidak itu tergantung diri kitanya ya. Kalau kendalinya di eksternal ya kita akan membuat atau media sosial itu membuat diri kita jadi terjebak itu semua tadi ya. Oke. Tapi ketika kita punya kendali, itu ya sebatas tools itu tadi ya. Betul. Jadi refreshing juga malah ya, sosial media malah jadi membuat kita tidak lebih bisa menjadikan sosial media sebagai hiburan gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi bicara tentang self diagnosis ya, Mbak. Kalau saya perluas pembahasannya, kadang orang menyeletuk gitu. Itu kan cuma capek biasa. Ya kan? Betul. Burnout gitu. Kok dikit-dikit kamu depresi sih? Emangnya beneran sudah depresi gitu. Nah, gimana kita ini sebagai orang awam bedain antara stres, burnout, dan depresi? Atau mungkin dari sudut pandang psikolog klinis dewasa ya. Apa sih Mbak tanda-tanda yang sering diabaikan orang mengenai orang itu depresi sebenarnya gitu? Oke, ini menarik ya. Karena itu tadi ya, orang awam tuh biasanya menyamaratakan kondisi seseorang yang gangguan itu sebagai depresi. Jadi orang yang stres dibilang depresi. Orang yang cemas depresi juga gitu. Jadi akhirnya semua orang depresi gitu ya. Duka, depresi. Gitu ya. Padahal kalau yang tadi Mas Aji tanyakan, apa sih bedanya stres, burnout dengan depresi itu tentu saja adalah kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda. Seperti contohnya stres. Stres itu sebetulnya adalah hal yang paling wajar. Yang kita rasakan dan kita harus miliki, Mas Aji. Harus kita miliki? Harus. Karena? Karena kalau nggak pernah stres, kita nggak pernah punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berteman baik dengan stres ya berarti ya? Asal stresnya itu masih ada di level yang wajar. Wajar contoh gitu ya, ketika ingat nggak dulu misalnya ketika kita sekolah, kita kuliah, mau presentasi nih. Stres nggak gitu ya? Dulu waktu zaman sekolah ngumpulin PR aja stres. Gitu. Ditanya guru nunduk semua ya gitu. Iya benar. Atau tes itu ya, ada tes mendadak betul, gitu. Stres. Tapi dengan munculnya stres di diri kita jadi ngapain? Belajar. Kita mengantisipasinya dengan memahami pelajaran itu. Coba kalau kita nggak pernah stres, mungkin kita akan santai-santai aja. Terlalu bodoh amat. Nggak punya tanggung jawab, gitu ya. Benar, gitu. Sehingga stres itu sebetulnya diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Asal level stresnya itu masih wajar, tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan ini berarti masalah durasi ya? Iya. Nah, soalnya kalau misalnya stres ini dialami berkepanjangan, itulah yang dinamakan burnout. Lah kalau depresi? Kalau depresi ini beda lagi. Depresi ini tingkatannya lebih berat lagi. Ini adalah gangguan yang sifatnya menetap gitu ya. Kalau di kami ini ada yang namanya DSM-5. Di DSM-5 itu ada gangguan ini menetap minimal 2 minggu. 2 minggu. Iya, gitu ya. Minimal 2 minggu, maksimal menetap selama 6 bulan, gitu ya. Dia kehilangan minat melakukan sesuatu. Itu yang dirasakan salah secara satunya. umum ya, salah satunya. Kehilangan gitu minat yang biasanya misalnya suka nongkrong bareng teman, yang biasanya suka baca buku, yang biasanya suka olahraga, ini tiba-tiba menarik diri. Tiba-tiba kok kayaknya pengen tiduran terus gitu ya. Kok
nggak punya energi. Iya. Seperti Jadi itu. ada perubahan ya, Mbak ya? Yang Betul. dulunya suka olahraga, Betul. lalu kok sekarang jadi Kehilangan kehilangan minat. minat. Ya. Tapi beda persoalan kalau memang dulunya nggak suka Ya. olahraga, sampai sekarang nggak Masih suka nggak suka olahraga, olahraga. Ya. itu berarti kan Berbeda. berbeda ya? Ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah ada perubahan. Perubahan. Atau justru bisa gini nggak, Mbak? Dulunya nggak suka olahraga, terus tiba-tiba suka olahraga. Nah, itu tidak dikatakan depresi. Karena ini berarti kuncinya kehilangan minat Betul. yang dulunya digemari ya? Betul. Oke. Karena apa? Karena gitu ya, terjadinya penurunan semangat dan energi. Semangat. Akibat apa? Akibat ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Jadi ada yang namanya serotonin, Iya. dopamin, itu sangat turun banget gitu ya pada orang depresi. Oh, Sehingga jadi banyak orang-orang depresi ini orang melihatnya seperti kok orang males ya gitu. oke. Kok nggak pernah mau gerak gitu ya, bahkan Bener, kok tidur bener. terus gitu. Nah, itu Iya. tuh harus kita curigai gitu. Oke. Jadi masih banyak orang yang bingung gitu, masih ngelihat orang, lihat temennya di sekitarnya, ini beneran depresi atau stres. Ya. Di sisi lain masih banyak orang juga yang bilang ketika memang beneran temennya depresi gitu ya, malah nyeletuk gini, lemah mental lu gitu, atau bilang kurang kuat. Apalagi generasi zaman dulu ya. Biasanya kan generasi zaman dulu kan bilang, kamu sekarang ini anak zaman sekarang kurang kuat mentalnya Betul. gitu. Nah, Zaman dulu tuh ya. iya, zaman pasti dulu, langsung. zaman perang gitu kan. Nah, depresi itu sebenarnya apa yang terjadi di otak? Tadi kan Mbak Novi sudah sedikit Iya. menyampaikan ya terkait dengan hormon dan sebagainya. Tapi kepingin lebih jelas lagi, depresi itu sebenarnya apa yang terjadi di otak kita atau di otak orang tersebut dan psikisnya seperti apa? Dan kenapa depresi ini nggak sedangkal judgement orang, oh itu soal lemah mental atau mungkin nggak kuat mentalnya gitu, Mbak. Ya tadi ya, kalau misalnya kita berbicara tentang gejalanya dulu ya tadi, Iya, iya. gejalanya itu bukan hanya itu saja ya. Jadi Iya. tadi kehilangan minat Iya. gitu ya, kemudian energi dan semangat berkurang, fokus dan konsentrasi juga berkurang gitu ya. Terus munculnya rasa bersalah. Oh, ada rasa bersalahnya. Jadi semakin besar rasa bersalahnya dan Oke. merasa tidak berguna. Serta perasaan putus asa Ada putus asanya. yang disertai dengan pikiran pengen mengakhiri hidup. Walaupun ada juga sih orang depresi yang tidak selalu punya pikiran mengakhiri hidup, tapi gitu ya, kebanyakan itu disertai dengan ide-ide suicide gitu, walaupun hanya ide. Gitu. Nah, itu yang tadi berkaitan dengan pertanyaan kenapa sih kok seringkali disebut sebagai orang yang tidak kuat mentalnya, lemah iman dan sebagainya gitu ya. Ya karena depresi ini ya banyak orang gitu masih menganggap depresi ini bukan atau berbeda dengan penyakit fisik, padahal ya sama gitu. Kalau misalnya kita punya penyakit tertentu sama gitu, dengan depresi juga sama gitu. Bukan dia yang pengen kok gitu kondisi seperti ini gitu. Gitu. Tapi bukan berarti misalnya gitu ya, ada orang kena hipertensi gitu. Kamu tuh kayaknya kurang iman deh. Kamu jadi hipertensi itu kan tidak begitu gitu ya. Gitu ya, pola pikirnya nggak gitu, konsepnya nggak gitu ya kan. Nah, sama dengan depresi pun depresi, seperti itu. Oke. Makanya kalau misalnya orang-orang depresi ini dijudge gitu ya oleh orang-orang awam yang tidak memahami kondisinya, dia dijudge bahwa kamu tuh kurang iman lah, kamu tuh kurang ibadah. Benar. Orang depresi akan makin terpuruk karena apa tadi, perasaan bersalahnya akan makin tinggi. Oh, ada rasa bersalahnya itu ya. Jadi bukan makin semangat gitu. Makanya kenapa saya tadi di awal bilang saya tahu betul rasanya jadi ada di posisi depresi itu nggak bisa dibilangin ayo semangat, bersyukur gitu, ayo dong bangkit gitu ya, nggak bisa karena nggak punya energi dan tadi perasaan bersalahnya itu makin tinggi. Makanya ketika kita dibilang orang yang dengan gejala depresi itu dibilang kamu tuh imannya nggak kuat kali gitu ya, dia akan makin bersalah gitu ya, makin merasa bersalah dan di dalam hatinya pasti akan bilang, oh ya udah mungkin saya emang imannya nggak kuat kali ya, udah untuk apa saya hidup? Justru malah menyalahkan diri sendiri ya. Tapi benar Mbak ya. Jadi kalau teman curhat dan bilang pengen menyerah hidupnya atau mengakhiri hidupnya, kalau bicara tentang PFA ya, saya ulangi lagi, PFA itu adalah psychological first aid.
bahasa Indonesia ini adalah pertolongan pertama pada luka psikologis. pada luka psikologis. Nah, ketika ada teman yang curhat bahwa dia depresi, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya, kita ini sebaiknya mesti ngomong apa, Mbak? Mesti menyikapi gimana ketika ada orang seperti itu. Kan banyak orang takut salah ngomong ya. Karena kalau salah ngomong justru makin parah. Iya. Nah, kembali lagi dalam konteks PFV ini, apa langkah pertama aja dulu ya. Langkah pertama ini buat kalau Mbak Novi kan mungkin udah belajar lama gitu ya. Tapi langkah pertama yang paling penting dilakukan orang awam saat menghadapi teman yang menunjukkan tanda depresi apa, Mbak? Oke, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah memvalidasi dulu perasaannya. Artinya kita boleh sampaikan bahwa kamu tuh sedang menghadapi masalah yang berat banget ya. Gitu. Jadi saya paham perasaan kamu, gitu ya. Tapi ingat, kita memvalidasi perasaan, bukan memvalidasi keinginan dia. Nah, itu ya perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai dia kepengen mengakhiri hidup, terus kita validasi. Iya, silahkan mengakhiri hidup. Bukan seperti itu ya, bukan. Tapi lebih ke memvalidasi perasaan. Contohnya gimana, Mbak? Biar lebih jelas. Ya. Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya masalahmu tuh berat banget ya. Kebayang ya, jadi kamu masalahnya berat. Saya paham banget apa yang kamu rasakan. Hanya cukup seperti itu. Jadi kalau kita bicara pro dan kontra, kita memposisikan diri sebagai orang yang pro perasaan dia, bukan justru malah mengkontra. Misal dia sedih, kamu jangan sedih dong. Ngapain? Gitu. Malah justru kamu dia semakin ini. Itu dosa, misalnya gitu. Harusnya bersyukur dong gitu. Jangan gitu ya. Karena nanti dia akan stop berbicara dengan kita dan itu yang bahaya. Ketika nanti dia berhenti berbicara dengan kita, maka dia akan nanya sendiri, jawab sendiri, Mas. Dan itu yang jawaban di dalam dirinya itu kan ya udah, berarti saya lebih baik tidak ada lagi di dunia ini. Itu yang bahaya. Iya. Oke. Itu langkah pertama dan paling penting adalah memvalidasi. Lalu ketika ini muncul pertanyaan berikutnya terkait dengan orang depresi ini, kepingin tahu lebih dalam secara psikologi klinis. Kenapa sih orang depresi sering dibilang kurang iman atau kurang bersyukur atau kurang kuat? Atau kadang juga dibandingkan dengan orang lain. Misal ketika orang depresi ini curhat gitu atau menyampaikan apa yang dirasakan. Banyak orang yang terus kan orang lain banyak yang lebih susah dibandingkan kamu gitu. Betul. Itu kenapa? Kenapa? Mungkin ini secara psikologi sosial juga ya, atau kita sebagai orang awam, kenapa cenderung seperti itu menghadapi orang depresi? Karena kita kalau dilihat betul ya dari psikologi sosial, kacamata psikologi sosial, kita itu negara yang norma moralnya tuh tinggi banget. Ya satu sisi itu adalah hal yang positif. Sangat positif gitu ya. Tapi di sisi lain seringkali itu jadinya kita menyepelekan gejala-gejala depresi yang muncul pada diri seseorang. Itu terus malah dihajar dengan moral gitu ya? Betul. Ditambah lagi dengan adu nasib. Yang tadi itu gitu kan. Kamu tuh masalahnya tuh baru segitu aja, masa mau kamu tuh masalahnya cuma gitu doang. Masa kamu begitu nih saya? Masalah aku lebih berat loh daripada kamu gitu ya. Dan aku ini baik-baik aja loh gitu kan. Kalau di psikologi konseling gitu ya, pembicaraan ini tadi kan malah membuat senternya itu berpindah ke orang yang dicurhatin. Iya. Saya loh malah gitu. Betul. Iya. Oke, itu ya. Jadi penyebabnya adalah salah satu faktornya karena tanpa sadar kita punya moral yang sangat tinggi. Justru ketika ada orang yang tidak baik-baik saja, itu tuh kayak di-cut. Iya, kita terlalu keras langsung menyikapinya dengan kamu jangan nggak baik-baik aja gitu kan. Betul. Bahkan kan kayak mungkin zaman kita dulu gitu ya. Ya kita harus maklumi lah orang tua kita juga tidak belajar tentang kesehatan mental kalau zaman dulu gitu ya. Mereka pun kan mungkin ketika kita marah nggak boleh marah. Bahkan sedih nggak boleh. Sedih nggak bahkan bahagia pun nggak boleh, Mas. Karena katanya kalau bahagia tuh nanti ria katanya.
Oh sama gitu. tetangga. Nanti tetangga sirik Sirik, gitu ya. iya. Jadi kamu tuh keep aja kebahagiaan kamu sendiri Ya gitu. meledak di dalam ya, ambiar di dalam ya, karena disupras Iya, semuanya. betul. Ditambah secara kultur kan kita manusia timur ya. Nah, itu dia. Kadang ada sisi yang Iya. ya pokoknya mau kamu sedih, mau kamu stres, bahkan mau kamu depresi, Pendem aja semua. pendem aja semuanya. Tapi ya bersyukurnya orang tua sekarang gitu ya, Iya. karena akses juga lebih mudah, jadi makin aware. Jadi diharapkan tidak terjadi lagi seperti itu gitu. Iya. Lebih Iya. memvalidasi perasaan anak-anaknya, Iya. lebih melihat lagi kondisi anaknya itu secara real seperti apa gitu. Iya. Tadi disarankan memang sebagai orang tua dan juga lingkungan ya, ini memvalidasi ya ketika ada teman yang mengalami depresi, memvalidasi perasaannya, bukan memvalidasi Caranya keinginannya, dia. bukan. Kenapa kalimat-kalimat yang seperti tadi ya, kurang iman, lemah mental dan sebagainya itu justru bisa memperparah kondisi orang yang sedang depresi. Tadi Mbak Novi sudah sempat sekilas sih menyampaikan itu. Tapi sekarang kita lihat sudut pandangnya dari orang yang mengalami depresi. Apa yang terjadi secara mungkin dinamika psikologi orang yang mengalami depresi? Karena memang dari awal dia itu sudah kekurangan hormon serotonin tadi ya. Hormon serotonin itu adalah hormon di mana membuat diri kita itu nyaman, moodnya baik gitu ya. Kemudian semangat gitu ya. Nah, otomatis itu drop pada saat depresi. Ditambah lagi ketika menyampaikan apa yang dirasakan, dikonterlah tadi dengan adu nasib, dengan kurang iman, menyalahkan si orang depresi ini kurang iman, tidak kuat dan sebagainya. Sehingga udahlah mood dia sedang drop gitu kan. Dia tidak punya semangat, rasa bersalah dan tidak bergunanya itu makin tinggi. Jadi apa sih saya gunanya tuh apa gitu jadinya. Sehingga dia makin terpuruk. Apalagi celetukan itu ya, kamu kurang bersyukur, kadang itu celetukan yang sering sekali terdengar kan. Dan itu justru membuat teman-teman yang mengalami depresi ini semakin terpuruk. Semakin terpuruk dan tertutup, nggak akan mau cerita lagi. Yang bahayanya itu. Dan ada rasa bersalah, bener ya tadi Mbak Novi juga. Rasa bersalahnya makin tinggi. Ada sisi itu ya. Oh, itulah kenapa orang semakin terpuruk ya ketika mendengar itu ya. Lalu apa yang sebaiknya, kalau tadi kan yang dilakukan ya, yaitu dengan validasi. Kalau saya ubah, apa yang sebaiknya tidak dilakukan saat membantu orang yang lagi depresi? Yang sebaiknya tidak dilakukan adalah terlalu cepat-cepat ingin mengintervensi. Atau ingin cepat membantu dengan cara instan gitu. Tapi berproses. Dari mulai kita hadir ada buat dia gitu. Jadi kayak misalnya kita tahu dia depresi, dia pernah bilang, misalnya menyatakan diri dia tuh tadi ya gejala-gejala depresi yang muncul, tapi kok diajak ngobrol belum mau ya gitu. Karena kan tidak semua orang depresi terbuka gitu ya. Ya, dia belum mau bicara. Kita tidak boleh memaksakan dulu. Ya tadi ya kembali nggak bisa cara instan gitu. Jangan tergesa-gesa, jangan pakai cara instan. Betul. Tapi kita hadir dulu bareng sama dia. Kita sampaikan, kita pahami bahwa kelihatannya kamu belum mau ya bicara sama aku sekarang. Tapi kalau kapanpun kamu udah siap bicara, aku akan ada terus buat kamu. Hadir itu kan gak harus hadir di sebelahnya ya, tapi kan kapanpun kamu butuh aku ada. Gitu loh. Dan itu akan membuat si orang yang mengalami gejala depresi ini merasa aman secara emosional. Mungkin dia nanti siapnya besok gitu ya, atau mungkin tengah malam nanti gitu. Mungkin dia punya rasa ketenangan bahwa saya bisa bicara dengan orang itu. Jadi jangan maksa gitu. Gitu kan, kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, kenapa sih kok orang cenderung memaksa ya Mbak ya? Maksudnya cenderung tergesa-gesa mengintervensi. Apakah, ini dugaanku ya, belum tentu benar. Apakah sebenarnya apa yang dialami orang lain itu mau men-trigger diri kita, ya kan? Dan karena kita juga tidak terampil menyikapi emosi di dalam diri kita, makanya kita ingin menghilangkan trigger itu gitu. Betul, ya. betul. Bisa jadi begitu ya. Betul.
Karena kan Oke. apalagi itu teman dekat atau misalnya itu keluarga Iya, gitu ya. iya. Kita khawatir dong gitu, Iya. kenapa orang ini sampai seperti ini gitu. Hmm, hmm. Ya sebenarnya basic-nya adalah, orang ini tuh perhatian gitu, dia ingin ingin Iya, ingin melakukan yang terbaik gitu. iya, Tapi ya kadang-kadang kita nggak mau sabar dulu gitu. Ya itu tadi kembali lagi, memahami iya, ada di frame-nya orang itu gitu seperti apa. iya. Berarti kalau kita semakin beres dengan diri kita sendiri, Mhm, maka kita akan lebih terampil membantu orang lain. betul, Bener ya? iya Karena kalau semakin jauh atau semakin nggak beres dengan diri kita sendiri, iya akan sulit. dan kita ada ketergesa-gesaan Iya, untuk betul, meminta orang lain, mhm memaksa orang lain mhm, untuk, ayo kamu harus iya, segera mhm, ada rasa ketergesa-gesaan untuk mengintervensi. iya betul. Oke, oke. Niat baik. Nah, ini Mhm. kadang-kadang kan gitu ya. Ada kadang niatnya baik, Mhm, tapi caranya salah. iya, Ya kan? Dalam praktik PFA, ya, mhm kesalahan paling umum apa yang sering dilakukan mhm keluarga mhm atau sering dilakukan teman? mhm. Apa kesalahannya? Ya kembali lagi ke yang tadi sih Ya, 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 memberikan stigma negatif. stigma negatif. Heeh, stigma negatif terhadap orang-orang yang mengalami gejala depresi ini gitu. Apa stigmanya apa Heeh, biasanya? ya itu tadi, dia adalah orang yang lemah iman, dia orang yang kurang bersyukur Oh, gitu ya, ya. dia orang yang tidak kuat mental Iya, iya. gitu kan. Ya itu stigma-stigma yang diberikan orang-orang terdekat, yang Hmm, akhirnya yang diharapkan bisa menjadi support system, ini malah justru malah, malah berbalik gitu. Yang membuat akhirnya dia bukan bukan makin bisa pulih, tapi iya, gejalanya mungkin makin meningkat. iya. Dan dia menutup diri ya justru Iya, ya. iya itu dia. Hmm, itu kesalahan Stigma negatif. mendasar itu ya, Mhm kesalahan mendasar adalah mhm stigma ya. mhm Bahkan bukan hanya di lingkungan keluarga, mhm. lingkungan masyarakat secara umum Iya iya ini juga perlu kita hancurkan, bisa iya, bisa dikatakan gitu ya, stigma betul. itu ya. Mhm Oke, oke. Kalau jelas butuh bantuan mhm si orang mhm yang mengalami depresi ini, ada kalanya sebagian orang mhm. itu bilang, aku nggak apa-apa kok, aku Nah, nggak butuh oke. bantuan kok. Mhm Gimana teman-teman lingkungan keluarga menyikapi situasi seperti itu? mhm Tanpa ini ya, tanpa menggurui dia atau mhm tanpa mhm memaksa dia ya? mhm. Oke. Kalau misalkan menghadapi orang seperti itu, kita boleh sampaikan dulu bahwa kita sudah melihat dia Mhm, itu berbeda sikapnya gitu. Jadi kok oke. kayaknya aku ngelihat kamu tuh nggak seperti biasanya ya. Itu disampaikan dulu ya? Disampaikan dulu gitu Oke. loh. Kita menilai dia tuh ada perbedaan gitu Hmm, kan. hmm. Seperti itu dari sikapnya, dari perilakunya, kebiasaannya Iya. gitu. Kemudian, kita dengarkan apa sih jawabannya Hmm, gitu. hmm. Kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita tanpa ya kita memberikan judgement. Tanpa judgement ya? Tanpa judgement itu yang paling penting gitu. Dan kita dorong dia untuk bisa mencari bantuan kalau misalnya memang Mhm. dia merasa sudah tidak bisa menghandle apa yang, dia Dia rasakan, dirasakan? mencari bantuannya itu kemana kita arahkan. Oke. Kita kasih tahu gitu misalnya Hmm, gitu ya, kalau anak sekolah nih kamu bisa cerita ke guru BK oke. atau misalnya, kamu bisa datang ke psikolog Psikolog. gitu. Tapi kalau misalnya masih belum juga tuh bisa Hmm, gitu ya, kita coba dorong dia untuk self help dulu gitu loh. Kayak misalnya, oke. "Selama ini sebenarnya tidur kamu gimana sih pola tidurmu?" Gitu. Oke. Iya, iya. Karena orang dengan gangguan, orang dengan gejala depresi ini Iya. pola tidurnya pasti terganggu. Pasti Pola ngefek makan ngefek iya, oh, pola pola makan makan juga ya? terganggu. Nah ini yang, mungkin saya bahas ya. Iya, iya. Pola tidur dan pola makan yang terganggu pada orang depresi ini tidak hanya sekedar insomnia Heeh. ataupun tidak mau makan. Tapi Tapi sampai yang terlalu banyak makan ataupun yang terlalu terlalu banyak banyak tidur, tidur, itu pun itu juga pun juga ada gejala depresi, hmm, bukan gitu. hanya kurang, Tapi tapi berlebih, berlebihan, itu iya, pun juga gejala. Nah makanya sebagai teman gitu ya, ya sebagai orang, yang dekat gitu ya tadi gitu, perlu ada coba kepekaan dong, Mbak, ya? betul, Kepekaan orang-orang ya terdekat ya? pola tidurmu nih gimana gitu loh. Ya, sayangnya sekarang ini kan kondisinya antar manusia Iya, kita ini kan individualis banget semakin kan. renggang ya. Nah itu Bahkan dia dalam satu rumah aja itu dia. iya, iya, iya.
Itu dia makanya Itu PR kita bersama lah ya. yang sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan, ya. Bahkan banyak sekali yang saya temukan gitu ya di ruang Heeh. praktek saya, di mana orang-orang yang mengalami gejala depresi ini dia tidak bilang kalau dia mau mengakhiri hidup, tapi dia bilang mau hilang. Oh, itu bisa Aku tuh jadi. mau ngilang, aku tuh pengen ngilang, Bu, gitu. Itu tuh sama aja. Ya, itu bisa jadi salah satu ini ya, Iya. salah satu Karena kita kecenderungan yang perlu betul, karena kita diwaspadai ya. betul, Ya, karena kita ini kan orang beragama. Kita benar. tahu bahwa mengakhiri hidup itu adalah dosa besar gitu ya. Iya, iya. Tapi kita rubah keinginan itu dengan menghilang ya sama aja gitu. Iya, iya, dengan mengubah katanya tapi sebenarnya mungkin yang dimaksud Betul. adalah Dan ini kadang-kadang ya itu tadi, orang terdekat tidak peka. Jadi ketika misalnya ada orang dengan gejala depresinya berat, dia bilang pengen ngilang, terus temennya malah bercandain. Ah, lu mau iya. ngilang kemana sih? Aneh-aneh aja Hmm, gitu ya. hmm, hmm, hmm. Tapi taunya Iya. besoknya kita nggak Iya, tahu apa yang terjadi pada dia. beneran Gitu. melakukannya gitu ya. Iya. Ya, makanya ada satu data gitu ya, bahwa 10% Mm-mm. orang, Mm-mm. itu bahkan data di Indonesia, Mm-mm. Kementerian Kesehatan menyampaikan kurang lebih adalah, jadi gini, proporsinya adalah ketika ada 10 orang, Mm-mm. maka 1 orang itu mengalami masalah mental gitu. Iya. Nah, kita seringkali hanya fokus di 1 orangnya ini, Iya. atau kalau dalam konteks ini adalah, 1 orang yang mengalami gejala Mm-mm. depresi ini. Mm-mm. Padahal sebenarnya selain kita fokus ke 1 orang Mm-mm. ini, kita pun juga perlu memperhatikan yang 9-nya. Ya. Ya tadi terkait dengan 9 ini mesti peka Betul. bahwa ada 1 orang, Iya. orang-orang di sekitar kita ini pun Mm. mengalami masalah mental itu yang Mm-mm. kita perlu punya skill ya, Mm-mm. kepekaan itu ya. Mm. Nah, kalau belum bisa ke psikolog, karena kan tentu saja kita lihat kenyataannya, faktanya bahwa nggak Ya, semua orang akses ya. mendapatkan akses yang bisa ke psikolog gitu. Kalau belum mampu ke psikolog atau ke psikiater, apa pertolongan pertama yang realistis ya bisa dilakukan? Ini buat orang awam, apa bentuk PFA-nya yang sederhana tapi berdampak untuk mencegah depresi makin dalam. Ini kita bicara tentang self help-nya ya mungkin ya. Apa, Mbak? Ya itu tadi ya. Jadi bagaimana kita melihat atau mendorong ya seseorang ini untuk dia menjaga minimal pola hidupnya dulu deh. Oke, ini gitu berarti ya. dari sisi orang sekitarnya ya. Ya, orang Oke, sekitarnya. ini kita bicara orang sekitarnya dulu ya. Oke. Betul, orang sekitarnya. Misalnya pola tidurmu seperti apa nih sekarang? Oke. Oh, selalu begadang karena misalnya nggak bisa tidur. Oke. Begitu saya mau tidur, pikiran berisik misalnya atau dan sebagainya gitu ya. Coba berikan apa namanya saran-saran gitu ya. Menurutmu apa sih yang bikin kamu lebih nyaman gitu ya, dan atau misalnya pola makannya juga sama seperti itu. Kemudian coba kalau misalnya kamu lagi pengen cerita, coba kamu bisa chat satu temanmu, satu aja dulu gitu loh, satu aja dulu gitu, seperti itu. Atau setelah itu bisa juga pakai nulis gitu ya. Nulis. Kalau belum bisa ngubungin temen, nulis gitu ya. Kita nulis semacam journaling gitu. Tapi tidak perlu berpatokan pada menuliskan perasaan atau perasaan negatif atau positif, tidak perlu, tapi tuliskan aja apa adanya yang terjadi saat itu gitu. Misalnya saya sedang duduk, gitu kan netral kan ya. Saya sedang duduk, saya sedang melihat ke jendela, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ini ya, tuangin aja apapun pikiran, perasaan tuangin ya. Jadi tidak perlu ada prompt-nya, tidak perlu diarahkan, nuangin perasaan negatif, nggak perlu seperti itu ya. Oke. Tapi ya tentu saja itu harus dilihat juga ya, seberapa berat gejala depresinya gitu. Tentu saja untuk orang-orang dengan gejala depresi berat, ya cara-cara itu ya sudah tidak mampu dilakukan lagi, justru harus didorong dia datang mencari bantuan ke profesional. Gitu. Jadi sekaligus saran buat orang yang mengalami depresi ya, ya kan, yaitu dengan menulis, dengan menghubungi teman satu aja dulu gitu. Dia terus apalagi mungkin hal yang lebih praktis yang mungkin ini teman-teman ada yang juga sedang mengalami itu. Coba berolahraga. Berolahraga ringan, gak usah yang berat-berat. Jalan kaki, ketemu matahari. Karena vitamin D itu bisa menstimulasi hormon serotonin yang tadi di tubuh orang depresi itu sangat
Drop ya? drop, itu Ya. bisa menstimulasi hormon itu jadi naik lagi, vitamin D. Iya, iya. Jadi dengan kita jalan pagi sambil ketemu matahari gitu, nggak usah yang, oh berarti harus bergerak ya, aku harus ikut Harus, apa wah gitu ya ya, nggak usah. maraton, oh Nggak, nggak harus langsung seperti nggak itu bisa, sih. nggak bisa Iya, gitu. iya, iya. Jalan aja, Iya. jalan kaki Dan gitu. kena matahari itu Kena memang matahari. ngefek banget ya. Iya. Aku itu lihat ini Mbak, sempat lihat short videos Mhm, gitu mhm, di Instagram. mhm, Itu apa ya, dia kucing atau apa ya, pokoknya mhm, binatang gitu, mhm, sekumpulan binatang, mhm, masih kecil mhm, binatangnya. Terus ternyata sekumpulan binatang ini selalu ini sinar mhm. matahari berpindah agak ke sini dikit, sekumpulan binatang ini terus jadi berpindah juga. Jadi Oh, oke. ngikutin sinar matahari. Iya, Nah, di situ pesannya adalah ternyata makhluk hidup iya. itu memang perlu kena sinar matahari. Betul, betul. Manusia manusia juga ya? Iya, Iya, iya. iya. Vitamin D itu Iya, ternyata ini ya, ngefek ke, tadi kesehatan mental kita iya, ya? betul. Oke, oke, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Heeh, Aku sih kepingin teman-teman yang nonton ini mhm, bisa langsung punya, apa ya, satu insight yang bisa mhm, dia lakukan. mhm, Apa satu hal paling sederhana mhm, untuk orang awam, ya, yang bisa membantu menyelamatkan orang. mhm, Jadi ini bukan dia yang mengalami depresi, mhm, tapi mhm, dia bisa membantu mhm, nyelamatin orang dari depresi mhm, dan bisa langsung dipraktekkan setelah mhm, nonton podcast ini. mhm, mhm. Yang jelas, percaya pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa membantu orang. Wah, dalam itu. Bener. Karena kadang kala Ya, gini loh ya, Mas, ya. ketika kita lihat orang lain yang mengalami gangguan psikis ataupun gangguan perilaku, kita merasa, "Ini gue harus ngapain ya?" Gitu. Entar takut salah atau apa. Jadi kita terlalu banyak pertimbangan, terus akhirnya Iya, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, udah kan. keburu terlambat gitu loh. Iya, iya, Jadi tolong aja dulu gitu. iya, iya. Tanya aja kabarnya dulu Hmm, gitu. hmm. Kalau misalnya mau bawain makanan, sesimpel bawain makanan, jangan kita tanya. Kalau misalnya mau apa-apa bilang bukan seperti itu. Tapi kita beli makanan, bawa kasih buat dia gitu loh. Iya, iya. Yakinlah pada diri kita gitu bahwa kita tuh bisa menolong Iya. orang lain. Punya kadar, punya potensi untuk membantu ya, Betul, membantu orang lain. betul. Di zaman sekarang itu yang Iya kadang itu, hilang ya. betul itu. Iya, iya, Karena tadi terlalu banyak pertimbangan, Hmm. ketakutan, kekhawatiran yang gak rasional gitu kadang-kadang Iya, ya gitu. iya. Nanti kalau misalkan aku lakuin ini gimana ya, itu gimana ya? Hmm. Wah itu terlalu lama gitu. Iya. Dan mungkin pesan saya untuk orang yang mengalami depresi ya Mas, satu Iya, lagi ya. iya. Selain tadi dijauhkan dari stigma negatif orang lain, stigma sosial, berhenti untuk menstigma diri sendiri. Oh, tapi orang depresi juga menstigma Betul. dirinya sendiri. Iya. Gimana tuh, Mbak? Ya, Maksudnya? ketika dia sudah menganggap dirinya tidak berguna, dia terus-terusan mengulangi hal itu di pikiran, di dalam hatinya gitu, bahwa saya memang gagal, saya memang tidak pantas mendapat bantuan. Sekarang bayangin deh ketika ada orang yang minta ada orang yang bantu kita, terus kita yang menstigma, saya nggak layak mendapat bantuan. Iya, Susah kita iya. untuk dibantu. Jadi berbaik-baiklah pada diri kita. Iya, iya. Jadi dua itu ya. Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat, sebagai bagian dari lingkungan, Ya. kita masih percaya bahwa Betul. kita ini punya potensi untuk membantu orang lain. Dan yang kedua, kita sebagai orang yang mengalami perlu berhenti menstigma diri sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Ya, sudah sama-sama Mas Aji. mampir di sini, ngobrol di sini. Iya, saya senang semoga sekali hari bermanfaat. ini. Iya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Mbak Novi bisa membantu mengingatkan mental ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.